Pemirsa, warga sekitar lereng Merapi di Magelang, Jawa Tengah dihebohkan dengan fenomena awan berbentuk pusaran. Fenomena unik ini pun menjadi buah bibir warga dan viral di media sosial. Di tengah kewaspadaan atas status siaga Gunung Merapi, warga Magelang yang tinggal di lereng Merapi dihebohkan dengan fenomena awan cantik berbentuk pusaran. Tak hanya pusaran, warga juga sempat mengabadikan awan berbentuk tokoh pewayangan Semar. Fenomena ini tak urung membuat warga bertanya-tanya. Memang sempat heboh sekitar jam 6.30 itu sempat teman-teman atau warga Dusun Grongi melihat awan di Pegunungan Merapi itu memang indah sekali karena beda dengan kebiasaan. Dari ada gumpalan-gumpalan awan yang rupanya agak biru, ada oranye itu, maka di teman-teman itu banyak yang menunjuk, itu loh Pak, kok apik banget ini. Nah, banyak sekali anak-anak itu yang momen itu di... Kalau saya yang tahu itu ya putih, juga putih, tapi enggak semua putih. Berbentuk apa, Pak? Berbentuk itu ya kelihatan pas cerah itu gunungnya itu agak melebar gitu loh. Meski ada yang menyangkut pautkan fenomena awan ini dengan aktivitas vulkanik Merapi, warga berharap tidak akan ada bencana yang terjadi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Berada di pengungsian akibat naiknya status Gunung Merapi tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam belajar. Pengungsi anak tetap belajar daring dengan fasilitas seadanya, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Status siaga Gunung Merapi memaksa ratusan warga yang tinggal di radius bahaya mengungsi ke tempat aman. Beberapa di antaranya adalah anak-anak usia sekolah yang terpaksa ikut mengungsi ke barak Gelaga Harjo, Cangkringan, Sleman. Anak-anak ini tetap semangat belajar daring di dalam barak akibat pandemi COVID-19. Sejumlah anak lainnya bahkan harus mengerjakan tugas sekolah di dalam bilik berukuran 2 kali 1,5 meter bersama orang tuanya. Jam 8. Sampai? Jam 9. Jam 9. Itu apa yang dikerjakan? Kadang PPKN, kadang matematika, kadang bahasa Jawa. Tugas dari sekolah? Jadi ini semua buku dibawa ke sini? Buku pelajaran dibawa ke sini semua? Tapi lebih enak mana belajar di sini sama di rumah? Lebih enakan di rumah. Meski ada internet gratis, namun mereka merasa kurang nyaman belajar di barak. Agak terganggu, kadang berisik. Kenapa sulit terganggunya, kenapa? Berisik teman-temannya, tapi sulit konsentrasi. Oh, gitu. Kalau di... Para pengungsi berharap kondisi Gunung Merapi segera normal agar bisa kembali ke rumah dan menjalankan tugas belajar dengan tenang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, status Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah kini berada di level siaga. Apa artinya dan apa yang harus dilakukan warga yang tinggal di sekitar gunung? Berikut kami sampaikan informasinya. Dengan ditetapkan status Gunung Merapi pada level siaga, artinya terdapat aktivitas gunung yang mengarah pada letusan atau erupsi. Dan hal ini wajib diwaspadai warga dan pemerintah setempat. Sementara itu, dampak dari penetapan status siaga Gunung Merapi, aktivitas warga di radius 5 km dari puncak Gunung Merapi dihentikan. Penduduk di sana juga diimbau untuk mengungsi dan mengantisipasi dampak erupsi. Lalu apa yang harus dilakukan warga di sekitar lereng Merapi? Pemirsa, Surabaya sebagai kota besar yang memiliki banyak traffic light atau biasa disebut dengan lampu-lampu lalu lintas. Namun di Surabaya ada lampu lalu lintas yang bisa bikin emosi, lampu merah sampai 5 menit, lampu hijau yang singkat. Berikut informasinya. Waktu berangkat kerja ataupun pulang kerja merupakan waktu krusial atau genting.
Namun kita terpaksa tidak produktif saat menunggu lampu lalu lintas di wilayah Jalan Margorejo, tepatnya di lampu merah antara Jalan Ahmad Yani dan Margorejo dan bertepatan di rel kereta api. 5 menit menunggu di lampu lalu lintas untuk dapat lampu hijau agar bisa jalan. Namun sayangnya kurang dari 1 menit kembali merah. Jika membawa mobil menunggu 5 kali lampu merah, sementara roda 2 bisa 2 kali, baru kita bisa lalui traffic light. Lamanya lampu merah banyak dikeluhkan para pengguna jalan, terlebih saat kereta api lewat, sehingga pengendara sesuaikan traffic light tersebut. Ya kalau itu kan sesuai kan, karena kan simpang 6 ini loh. Ya. Cuma lampu hijaunya terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Ya nggak sering, tapi ya kadang lewat sini gitu. Itu Bapak lampu merahnya terlalu lama? Terlalu lama memang ya. Terlalu lama ya? Terlalu lama. Berapa menit kira-kira Pak? Harusnya ya jatuh yang nggak cepat dikit gitu loh. Apalagi ada resepur gitu? Iya. Lebih lama lagi Pak ya? Lebih lama lagi. Menurut tim kepolisian penjaga keamanan di kawasan Margorejo, traffic light sudah disesuaikan oleh Dinas Perhubungan. Waktu jam sibuk seperti pagi dan sore, sementara di luar jam kerja kembali normal. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang perempuan penjaga warung kelontong di Cianjur, Jawa Barat disebut-sebut mirip selebgram Anya Geraldine. Sejak jadi perbincangan netizen, banyak muda-mudi yang datang untuk ngopi bahkan curhat. Seberapa mirip dan menarik wanita penjual kopi ini? Berikut liputannya. Duh, cakep banget sih Mbak. Kenalin nih Mbak Intan, sang penjual kopi yang viral yang katanya mirip selebgram Anya Geraldine. Gimana, mirip nggak? Cerita tentang parasnya yang cantik kemudian membuat banyak warganet yang penasaran hingga langsung datang ke warungnya hanya sekedar untuk membeli kopi dan beragam aneka cemilan. Bukan hanya itu, sampai-sampai banyak pemuda juga nih yang numpang curhat sama Mbak Intan. Ada-ada aja ya Mbak. Bahkan nih ada yang jauh-jauh hanya minta foto selfie dengan pemilik warung. Wah, udah populer aja nih si Mbak Intan. Ya jaga bantuin mama itu dari semenjak sekolah juga suka rajin bantuin sih, apalagi kalau misalnya pulang sekolah gitu. Udah kurang lebih 14 tahun sih warung ini jaga. Buka warung itu dari jam 7, pulangnya paling beresnya itu sampai jam 11 itu paling telat atau enggak jam setengah 12. Ya gimana anak-anak aja sih. Kalau warung tuh ramai terus? Ya alhamdulillah ramai, tapi banyak yang nongkrong ramainya itu. Karena keramahan Mbak Intan, banyak pemuda juga berlama-lama nongkrong di warungnya sampai tiba waktunya warung kopinya tutup. Istirahatnya tuh ngambil waktu luangnya tuh di sini gitu, yang ngopi-ngopi santai gitu sih Pak. Sering ngobrol sama Sering, berhubung pemilik warungnya tuh gak judes gitu. Orangnya tuh humble banget lah, jadi enak diajak ngobrol gitu Pak. Gitu. Gimana menurut Anda? Cantik kan si Mbak? Kalau mau ketemu langsung, datang aja ya langsung ke warung kopinya. Tapi jangan lama-lama, nanti bisa diusir loh. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda sudah menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tak terduga? Jika belum, segera buka rekening tabungan untuk investasi bagi masa depan. Memiliki tabungan yang cukup dapat membantu Anda mensiasati kebutuhan mendadak di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. MNC Bank meluncurkan tabungan berhadiah pada pertengahan bulan November 2020. Promo ini akan memberikan kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah miliaran rupiah hanya dengan membuka rekening baru dengan saldo awal 1 juta rupiah. Bagi Anda yang sudah memiliki rekening, bisa meningkatkan jumlah saldo tabungan untuk meraih kesempatan yang lebih besar mendapatkan hadiah dari MNC Bank. Pertengahan November kita akan luncurkan lagi tabungan berhadiah. Yang hadiahnya itu sangat bervariasi, dari e-voucher di mana nasabah bisa mendapatkan voucher langsung, kemudian bisa mendapatkan smartphone juga, kemudian bisa juga mendapatkan mobil mewah nantinya. Nah, ayo tingkatkan semangat menabungmu bersama MNC Bank. Selain aman, MNC Bank juga akan terus memanjakan nasabah dengan promo dan program menarik lainnya.
Jangan lupa unduh aplikasi Motion di App Store dan Play Store agar dapat transaksi di mana saja dan kapan saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor hiu tutul muncul di laut utara Kabupaten Tanggerang, Banten. Informasinya sesaat lagi.